Oke, kita bicara mengenai getaran bebas atau free vibration system. Free vibration system mempunyai dua jenis berdasarkan redamannya. Jadi yang pertama yaitu tanpa redaman. Tanpa redaman dengan rumus M dikalikan Y. Ini adalah turunan dari perpindahan, ditambahkan dengan K dikalikan dengan Y sama dengan 0. Yang berikutnya dengan redaman. Dengan redaman memiliki rumus sama M dikalikan Y ditambahkan dengan C dikalikan dengan Y, turunan pertama dari perpindahan, ditambahkan dengan K dikalikan Y sama dengan 0. Untuk kali ini kita mempelajari mengenai kondisi di mana getaran tanpa redaman, ya. Getaran tanpa redaman. Kita memiliki rumus M dikalikan Y ditambah K kalikan Y sama dengan 0. Sekarang kita berusaha mengupas satu persatu apakah Y itu. Jadi kalau Y itu adalah perpindahan, seperti kita ketahui bahwa turunan pertama itu adalah kecepatan. Kemudian turunan kedua itu adalah percepatan. Sehingga perpindahan ini jika mempunyai rumus Y sama dengan amplitudo dikalikan sin dikalikan omega T, maka untuk kecepatan atau turunan pertamanya sama dengan, kita beri titik 1 di atasnya, ini adalah turunan pertama, sama dengan omega A cos omega T. Kemudian untuk percepatannya sama dengan minus omega kuadrat A sinus omega T. Nah, sehingga kita punya masing-masing, yaitu perpindahan adalah yang ini, kemudian kecepatan adalah ini, lalu perpindahan adalah ini. Mohon maaf, maksud saya percepatan. Oke, kita lanjutkan. Lalu apa sih yang kita maksud dengan omega? Omega ini adalah frekuensi sudut atau angular frequency, ya.
dia satuannya di dalam radius atau radian per detik ya, radian per detik. Kemudian bagaimana cara kita mencari omega tadi ya, atau frekuensi sudut, yaitu untuk frekuensi sudut punya rumus sama dengan akar K dibagi dengan M ya, akar K dibagi dengan M. Nah, kemudian karena kita memiliki dalam fungsi waktu dan kita berbicara mengenai getaran atau gelombang, tentu saja di dalam getaran atau gelombang tersebut kita juga memiliki T atau periode dengan rumus 2V dibagi dengan omega, sehingga F atau frekuensi 1 per T sama dengan omega per 2V. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mengetahui beberapa parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menggabungkan. Jadi kita memiliki basic equation yang ada di sini, kita bisa pakai. Lalu kita gabungkan massa dikalikan dengan percepatan. Kita tahu percepatan bahwa dia rumusnya yaitu minus omega kuadrat A dikalikan dengan sinus omega T ditambahkan dengan kekakuan dikalikan dengan perpindahan ya, perpindahan yaitu A sinus omega T sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Jika kita membicarakan mengenai persamaan free vibration system tanpa redaman, yaitu M dikalikan dengan percepatan ditambah dengan kekakuan dikalikan dengan perpindahan harus sama dengan 0. Kita ketahui bahwa nilai percepatan sama dengan minus omega kuadrat A dikalikan dengan sinus omega T. Lalu perpindahan sama dengan A dikalikan sinus omega T. Nah, sama dengan 0, sehingga dari persamaan tersebut kita bisa menyederhanakan agar persamaan ini bisa kita selesaikan. Kita ketahui bahwa di sini ada dua parameter yang sama ya, yaitu A sin omega T. Ini bisa kita keluarkan, sehingga A sin omega T dikalikan dengan M omega kuadrat ditambah dengan K sama dengan 0 ya. Jika kita lihat, kalau persamaan ini harus sama dengan 0, maka salah satu dari kedua parameter ini harus sama dengan 0 ya, salah satu dari dua parameter ini harus sama dengan 0. Nah, dikarenakan pada operasi bilangan yang pada bagian depan ini hanya berupa perkalian ya, hanya berupa perkalian, maka ini kita bisa anggap bahwa pada bagian depan ini tidak sama dengan 0, sedangkan yang di bagian belakang nilainya sama dengan 0. Sehingga kalau kita asumsikan bahwa ruas yang pada bagian belakang ini harus sama dengan 0, maka semuanya sama dengan ditambah K harus sama dengan 0, maka omega kuadrat
harus sama dengan K dibagi dengan M. Maka omega sama dengan akar K dibagi M. Nah, nilai ini sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Suatu rumus perpindahan terhadap fungsi waktu, ya, rumus perpindahan terhadap fungsi waktu itu sama dengan A dikalikan cos omega t ditambah dengan B dikalikan dengan sinus omega t, ya. Jika kita berbicara pada saat initial condition atau kondisi awal, ya, initial condition, ya, maka untuk perpindahan awal, ya, perpindahan awal yaitu t sama dengan 0, ya, t sama dengan 0, maka di sini yaitu y0. Sedangkan untuk kecepatan awal, ya, kalau kita turunkan, ya, perpindahan itu kita turunkan sama dengan V0. Jadi yang ini adalah perpindahan, sedangkan yang bawah adalah kecepatan. Baik. Jika kita melihat pada persamaan pada bagian depan ini, ya, maka jika kita masukkan nilai A dan B, yaitu masing-masing sebagai kecepatan dan perpindahan awal, saya akan memasukkan nilai A itu sama dengan Y0, sedangkan B sama dengan V0. Oke, penjelasannya dari mana? Penjelasannya dari jika saya mempunyai suatu getaran dengan waktu ke 0, maka kalau kita berdasarkan rumus yang ada di atas, Y0, ya, sama dengan A cos omega t ditambah B omega t, ya. Nah, karena t-nya itu adalah ke 0, ini adalah 0, ditambah B dikalikan dengan sinus omega t, ya. T juga di sini waktu ke 0. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai A itu sama dengan Y0. Oke. Yang berikutnya, kalau kita berbicara mengenai kecepatan, otomatis persamaan yang ada di atas harus kita turunkan, ya, harus kita turunkan. Jika kita turunkan, maka persamaan tersebut menjadi negatif A omega sin omega t ditambah B cos omega t. Lalu jika kita merujuk pada yang sebelumnya, ya, analog seperti sebelumnya, jika t sama dengan 0 atau kondisi awal, maka kecepatan di awal, ya, kecepatan di awal sama dengan minus A omega sin omega dikalikan sin omega 0 ditambah B cos omega 0. Sehingga di sini akan menghasilkan nilai B itu sama dengan, ya, kecepatan pada 0 per omega. Nah, sehingga kita memiliki hasil dari dua parameter baru nih, ya, yang udah kita dapetin, yaitu nilai A dan
nilai B. Sehingga dari dua parameter baru yang sudah kita miliki tadi, ya, kalau kita masukkan kembali ke rumus perpindahan bahwa Y T sama dengan A sudah kita ketahui, yaitu Y0 cos omega T ditambah B sudah kita ketahui juga, Y0 dibagi omega dikalikan dengan sinus omega T. Nah, sehingga kita punya persamaan baru kembali bahwa nilai perpindahannya hanya sebagai berikut. Perpindahan, ya, nilai perpindahan dalam fungsi waktu. Jika kita gambarkan suatu gerakan bebas, ya, tidak teredam, maka kurang lebih grafiknya akan menjadi seperti ini. Ya, ini saya beri warna biru. Ya, ini adalah gerakannya seperti itu. Lalu nilai fungsi awal yang ada di sini, ini adalah perpindahan awal, yaitu Y0. Kemudian yang di sini analoginya adalah Y0 per omega atau kecepatan dibagi dengan omega. Kita sering mengetahui bahwa nilai pada bagian ini adalah amplitudo, ya. Amplitudo di sini kita beri nama C. Nah, nilai amplitudo itu direpresentasikan pada saat kondisi awal itu pada area ini. Ya. Semoga aja kelihatan. Ya. Nilai amplitudo itu adalah jarak ini. Itu sama dengan jarak ini. Ini adalah C, ini adalah C. Itu analoginya berdasarkan beberapa literatur yang sudah dibaca, sehingga nilai C sama dengan akar Y0 kuadrat ditambah dengan Y0 kecepatan dibagi omega dikuadratkan. Nah, ini adalah nilai amplitudonya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, jika saya punya suatu portal sederhana, dengan modulus elastisitas dan inersia berat total 2,5 ton atau 25 kN. Untuk masing-masing dimensi kolomnya sebagai penopang kekakuan itu sendiri, ya, itu yaitu 40 dikalikan 40 cm persegi. Jika kondisi awal Y0 atau perpindahan awal sama dengan 3 cm dan
kecepatan awalnya sama dengan 20 cm per sekon. Pertanyaannya, perpindahan pada 2 detik. Kemudian yang kedua, gambarkan respon dinamis dari T sama dengan 0 detik sampai dengan T sama dengan 5 detik. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah, yang kita ketahui di sini adalah berat ya. Kita mau tahu di sini adalah berat, belum menjadi massa. Maka kita konversi dulu, massa sama dengan berat kita bagi dengan nilai percepatan gravitasi. Jika berat itu adalah 2,5 ton ya, 2,5 ton, berarti dia masanya yaitu sama dengan 2500 Newton ya, 2500 Newton. Oke, yang selanjutnya setelah kita tahu nilai masanya tadi, kalau menggunakan material baja, maka modulus elastisitas bisa kita anggap nilainya yaitu 23.500 megapascal. Mohon maaf, bukan baja, tapi ini beton ya, 23.500 megapascal. Nah, biasanya ini bisa kita dapatkan dari, kalau rumus beton itu modulus elastisitas itu 4.700 dikalikan dengan akar Fc aksen, sehingga kalau ini anggapannya adalah 4.700 dikalikan Fc aksennya atau kuat tekan betonnya nilainya yaitu 25 megapascal, maka hasilnya 23.500 megapascal. Oke, itu adalah modulus elastisitas betonnya. Lalu setelah itu kita mencari nilai inersia betonnya. Inersia betonnya kita ketahui bahwa nilai dimensinya besarannya yaitu 40 dikalikan 40 cm persegi. Maka nilai inersianya sama dengan inersia sama dengan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. B dan H nya sama kebetulan ya, atau 40 pangkat 4 lah, dibagi 12, hasilnya sama dengan 213.333,33 cm pangkat 4. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mengetahui nilai massa, nilai modulus elastisitas betonnya, lalu kita sudah mengetahui nilai momen inersianya. Yang selanjutnya kita masuk ke kekakuan. Kekakuan portal ya, kekakuan portal di sini kita bisa menggunakan rumus kolom dalam kondisi jepit dan jepit ya. Dalam kondisi jepit dan jepit, pada bagian bawah jepit, kemudian pada bagian atas pun juga jepit, sehingga rumus ini bisa kita gunakan nih, 12 dikalikan E dikalikan I dibagi dengan L pangkat 3. Harus hati-hati di sini bahwa kita bicara 2 kolom, maka 12 dikalikan E dikalikan I1 ditambah I2 dibagi dengan L pangkat 3 sama dengan, kita selesaikan, 12 dikalikan 23.500 megapascal, inersia 1, inersia 2 ya. Harus hati-hati karena dia ada ada dua kolom, maka di sini 21333,3 kalikan 2 karena 2 kolom ya,
harus hati-hati juga karena ini menggunakan megapascal atau newton, ini harus kita kalikan dengan 10 pangkat 4 agar dia menjadi milimeter pangkat 4. Lalu ini kita bagi L pangkat 3-nya. L pangkat 3 adalah tinggi kolom. Oh ya, tinggi kolom ini saya tadi belum masukkan. Nilai tinggi kolomnya kita asumsikan 3 meter. Ya, ini kita asum 3 meter. 3 kali 10 pangkat 3 ya, 3. Oke. Maka di sini hasilnya 44.562,96 Newton ya, Newton per milimeter. Oke, sekarang kita udah tahu nilai kekakuannya. Sekarang kita mencari nilai omeganya ya, omega atau natural frekuensinya. Akar K dibagi dengan M sama dengan akar dari 44562,96 ya dibagi dengan masanya yaitu 2500 sama dengan 4,222 ya nilainya. Kemudian kita lanjutkan periodenya ya. T sama dengan 2pi dibagi dengan omega. Maka sama dengan 2pi dibagi dengan 4,222 sama dengan 1,488. Itu adalah periodenya. Lalu frekuensinya sama dengan 1 dibagi 1,488 sama dengan 0,672. Nah, setelah itu yang terakhir ya, kita menghitung nilai amplitudonya agar kita bisa membuatkan gambar respon dinamis dari struktur yang sudah kita analisa. Oke, tadi kita ketahui bahwa nilai amplitudo sama dengan C akar dari Y0 dikuadratkan ditambah V0 omega dikuadratkan. Nah, kita tinggal masukkan akar Y0 ya. Y0 tadi sudah kita ketahui nilainya besarnya 3 cm ini. Maka kalau 3 cm kita harus buat dia menjadi mili, sehingga dia adalah 30 mili dikuadratkan ditambah V0 dibagi dengan omega. Ya, ini juga kita buat mili, mohon maaf. Kita buat mili berarti 200 ya. 200 dibagi dengan omega kita yaitu 4,222 ya, ini kita kuadratkan juga. Oke, sama dengan dari analisa ini kita hasilkan nilainya yaitu 56,07 mm. Baik, yang selanjutnya kita bisa mulai masuk ke penyusunan respon dinamis ya, respon. Oke, kita masuk ke perpindahan dalam fungsi waktu. Perpindahan dalam fungsi waktu rumusnya Y dalam fungsi waktu Y0 dikalikan dengan cos omega T ya, ditambah dengan kecepatan 0 dibagi omega dikalikan sin omega T. Nah, nilai Y0 kita ketahui bahwa nilai Y0 di sini yaitu 30 mm. Kemudian cos cos omega yaitu 4,22 dikalikan dengan nilai T ya, ditambah
kecepatan 0 dibagi dengan omega yaitu 30. Mohon maaf. Kecepatan 0 yaitu 200 dibagi dengan omeganya 4,22 dikalikan dengan sinus kalikan 4,22 T. Oke, selanjutnya setelah kita membuat nilai perpindahan dalam fungsi waktu, kita tinggal siapkan di dalam tabel, kita masukkan persamaan yang kita miliki. Nilai V0 tadi kita ketahui bahwa nilainya yaitu 20 cm per sekon atau 200 mm per sekon. Kemudian nilai Y0 atau perpindahan awal yaitu nilainya yaitu 30. Lalu nilai omeganya kalau kita lihat dari sini besarannya yaitu nilainya 4,222 ini ya. Lalu yang berikutnya kita masukkan nilai omeganya. Nah, setelah kita masukkan nilai omeganya, kita tinggal memasukkan parameter detiknya yang ada di sini. Untuk rumus yang digunakan di dalam Excel atau di dalam software untuk perhitungan kalian bisa memasukkan nilai ini ya, atau nilai yang ini bisa dimasukkan, dibuatkan rumusnya, kita masukkan saja, kita mulai dari detik ke 0 ya, kemudian yang detik berikutnya kita bisa membuat dia dengan selisih 0,2 atau 0,1 terserah, yang tergantung dari kebutuhan kita. Jadi, kalau di sini saya mencoba untuk saya tambahkan 0,2 ya. Nah, bisa dilihat hasilnya sudah langsung terlihat karena memang dari awal sudah saya siapkan. Ini saya tinggal masukkan di sini. Oke, jadi ini adalah hasil semuanya. Nah, sehingga pada soal tadi kita ada pertanyaan, berapa sih perpindahan yang terjadi pada detik kedua ya. Pada 2 detik itu besarannya yaitu 22,67. Lalu yang berikutnya, soal yang ke B, kita disuruh menggambarkan respon dinamis dari detik ke 0 hingga detik 5, dan ini sudah saya siapkan dari detik ke 0 bahkan hingga detik ke 8 ya. Dengan nilai X kita menggunakan yang ini, kemudian untuk nilai Y-nya kita menggunakan yang ini. Nah, setelah saya gabungkan hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah grafik respon dinamis yang sudah saya siapkan terkait dengan struktur portal kita. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya.